Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peristiwa tragis menimpa penyadap karet di salah satu lokasi yang menjadi korban meninggal dunia dan satu luka berat akibat dibacok di Dusun 5 Suban, Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Peristiwa tersebut terjadi pada 29 Mei 2025 malam hari. Korban yang meninggal dunia atas nama Ritamah berusia 55 tahun yang merupakan petani asal Desa Lubuk Baru, Kecamatan Soso Buaya Rayap, Kabupaten Oku. Kemudian korban yang mengalami luka berat atas nama Evelyn bin Hasan, petani asal Desa Negeri Sindang. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Leni Juwita, jurnalis Sriwijaya Pos. Rekan Leni, silakan informasi selengkapnya. Tina dan selamat siang Tribuners dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat kami laporkan eh, peristiwa duka yang menimpa dua penyadap karet. Diinformasikan bahwa dua penyadap karet ini satu diantaranya meninggal dunia dan satu lagi luka berat dan saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit daerah Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kronologis kejadian, kedua penyadap karet ini diduga didatangi oleh pelaku berinisial FR di tempat bedeng masing-masing di areal perkebunan karet di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Eh, Pada malam itu, tersangka FR mendatangi eh, korban. Kemudian tanpa diduga-duga pelaku langsung menyerang korban dan yang korban yang pertama adalah Risima yang mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Korban kemudian sempat melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari aksi brutal yang dilakukan oleh pelaku. Namun malangnya pada malam itu korban tidak sempat lagi menyelamatkan diri dan akhirnya korban ditemukan tergeletak sekitar 5 meter dari bedeng tempat korban menyadap. Sedangkan korban Evelyn masih sempat melarikan diri. Kemudian korban sempat minta pertolongan dari temannya berlari ke kampung halamannya di desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoboy Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Korban meminta bantuan kepada Safirin, salah seorang warga setempat, dan menceritakan kronologis bahwa dirinya bersama korban Ritima baru saja dibacok oleh pelaku. Kemudian warga bersama aparat desa mendatangi TKP dan menemukan korban satunya lagi yang sudah dalam keadaan kritis. Selanjutnya warga melakukan evakuasi terhadap korban yang luka dan korban yang dalam keadaan kritis. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja. Namun sayangnya tiba di rumah sakit Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja, nyawa korban Ritina tidak tertolong. Korban yang sudah dalam keadaan kritis ini meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja. Informasikan pula bahwa eh, pelaku sebenarnya merupakan teman sekampung dari korban Evelyn. Padahal dua hari sebelumnya pelaku sempat meminta bantuan kepada korban untuk ikut menyadap di perkebunan milik Yuliandi. Saat itu korban Evelyn berusaha menghubungi pemilik kebun dan meminta bantuan agar si pelaku bisa diterima bekerja kembali di kebun tersebut sebagai penyadap karet. Nah, kemudian pelaku sendiri sebenarnya belum sempat bekerja, lalu terjadilah peristiwa tersebut. Menurut pemilik kebun, sebenarnya si pelaku FR ini sudah pernah bekerja di perkebunan tersebut sebagai penyadap karet. Namun pada tahun 2016 lalu, namun karena beberapa masalah kemudian pelaku berhenti dan pergi ke meninggalkan pekerjaannya. Kemudian tahun 2025 ini datang kembali
karena karena permohonan dari Evelyn yang juga merupakan orang kepercayaan dari pemilik kebun, akhirnya pemilik kebun menerima pelaku FR ini untuk bekerja kembali di areal kebunnya sebagai penyadap karet. Menurut Yuliandi, pemilik kebun, sebelum bekerja, pelaku sempat meminjam uang senilai Rp200.000. Saat itu pemilik kebun langsung mentransfer melalui aplikasi Dana dan diterima oleh pelaku. Pemilik kebun sendiri mengaku sangat terkejut dan tidak menyangka kalau akan terjadi peristiwa tersebut. Begitu mendapat informasi, pemilik kebun langsung memerintahkan teman-teman korban untuk membawa korban ke rumah sakit dan dilakukan perawatan intensif. Sementara itu, sebelumnya pemilik kebun mengaku sudah memberikan intensi kepada pelaku agar bekerja dengan sungguh-sungguh, apalagi saat ini musim getah karet sedang kering karena dilanda musim kemarau. Di sisi lain, pihak keluarga dari Evelyn mengaku sangat terkejut mendapat kabar bahwa adiknya dibacok oleh pelaku. Sebenarnya antara Evelyn dan pelaku FR sudah berteman lama dan bahkan pernah tinggal di satu bedeng yang sama, yaitu bedeng para penyadap laki-laki yang disediakan oleh pemilik kebun. Menurut Jusli, kakak kandung Evelyn, bahwa di antara pelaku dan korban tidak pernah ada sengketa. Namun dia begitu kaget mendengar penuturan dari adiknya bahwa pelaku datang dari jauh-jauh dan terlihat sangat niat untuk membunuh korban. Indikasi ini terlihat dari kesengajaan dari pelaku yang datang dari desa di kecamatan yang ada di Buai Ramat, Buai Rayap, kemudian datang ke Desa Batu Putih yang berada di Kecamatan Batu Raja Barat. Lokasinya cukup jauh. Kalau memang tidak ada niat, menurut keluarga tidak mungkin pelaku akan mendatangi korban dan menikam korban, apalagi kejadiannya pada malam hari. Terpisah, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Endro Aribowo menjelaskan bahwa kasus ini sudah ditangani polisi. Saat ini polisi juga sudah melakukan olah TKP, kemudian juga sudah memeriksa beberapa saksi. Dan pelakunya sudah dalam pengejaran. Beberapa waktu lalu, maksud kami kemarin sore, terindikasi pelaku masih berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diperkirakan saat ini pelaku masih berada di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Saat ini polisi jajaran Polres Ogan Komering Ulu di backup oleh Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku pembacokan. Demikian rekan Justina yang bisa kami laporkan dari Batu Raja, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.